Teman-teman yang saya hormati, ini kita akan mulai kuliah micro teaching. Jadi saya ulangi sekali lagi, pada mata kuliah micro teaching dan seminar proposal, itu pertemuan pertama justru paling penting. Kenapa? Karena pada pertemuan pertama kita akan mulai membagikan teknis dan penjelasan untuk bagaimana nanti praktek micro teaching yang selanjutnya, begitu. Oleh sebab itu, salah besar ketika ada teman-teman mengatakan bahwa paling pertemuan pertama baru membahas RPS, paling pertemuan pertama baru membentuk komting, itu salah besar. Di micro teaching dan seminar proposal itu tidak berlaku, ya. Justru pertemuan pertama ini kita akan langsung membagi teknis, menjelaskan teknis bagaimana micro teaching yang selanjutnya. Komunikasi tetap ada, bisa dibuka nanti di grup WA. Yang pertama tentu kita akan menjelaskan, nanti kalau masih ada waktu, kita akan berbagi atau katakanlah berdiskusi tentang bagaimana komting dan sebagainya. Di sini nanti yang berperan utama itu komting. Selanjutnya Anda akan praktek langsung di dalam ruang Zoom. Oleh sebab itu, nanti kalau Anda praktek tidak boleh menggunakan handphone, tetapi harus menggunakan laptop atau komputer. Karena kita akan langsung menghadapi kelas virtual, ya. Kelas virtual, kelas micro teaching yang kita tidak tahu apakah kedepannya sekolah sudah tatap muka atau belum, tetapi kita siapkan diri kita untuk praktek kelas online, kelas daring. Oleh sebab itu micro teaching ini juga micro teaching secara daring, begitu. Jadi tidak lagi merekam kemudian kita putar kita bagi di WA, kita komentari enggak, tetapi Anda praktek langsung di ruang Zoom ini. Baik, kita akan sampaikan dulu. RPS sudah bisa Anda unduh juga, ya. Kemudian kita akan beri penjelasan dulu sedikit. Jadi RPS-nya hanya dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Sebentar. Mana sih? Oke. Sudah tampil belum ini ya? Sudah ya? Teman-teman sudah bisa melihat tampilan RPS-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya. Yang akan kita lakukan adalah di pertemuan pertama ini, justru ini menjadi penting, begitu ya. Kenapa? Karena di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dikuasai seorang guru. Anda akan PPL nanti di semester 7. Kiat strategi mengajar secara daring. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah kedepannya daring atau luring, ya. Kemudian yang berikutnya unsur-unsur dalam mengajar daring itu apa saja? Itu perlu kita bahas di sini pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sudah mulai praktek. Kemudian mahasiswa merancang membuat RPP, kita jelaskan, ya. Kemudian mereview RPP, kemudian membagi materi, kemudian micro teaching selama 20 menit. Itu skenario yang akan kita jelaskan. Ini RPP juga bisa diunduh. Baik, mari dari RPP ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana materi pada pertemuan pertama yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya. Tolong diperhatikan pada pertemuan pertama ini, karena pertemuan pertama ini menjadi hal yang sangat penting, begitu ya. Menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Kenapa? Karena dari pertemuan pertama ini, maka teman-teman akan bisa melakukan tindak lanjutnya. Disinilah awal bagaimana teman-teman akan melakukan praktek micro teaching. Baik, nah teman-teman, tadi yang pertama kita berbicara tentang menguasai kompetensi. Jadi Anda harus mempunyai kompetensi 4 ini ketika nanti menjadi seorang guru. Ya, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional. Begitu. Nah, bisa saja kita melihat hal-hal itu yang sudah ada di dalam undang-undang, sudah ada di dalam aturannya, dan Anda bisa melihatnya dengan jelas, begitu. Mari kita bahas satu persatu kompetensi-kompetensi ini, ya. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah guru harus memahami karakteristik peserta didik, ya.
peserta didik itu punya karakteristik tertentu yang berbeda masing-masing siswa ya, baik karakteristik emosional, intelektual maupun sosial. Biasanya seorang guru akan ketika masuk kelas pertama dia akan punya kiat menandai anak, artinya memberi kode, memberi tanda. Biasanya mungkin ya, enggak apa-apa, ini bebas saja, masing-masing individu boleh bebas. Anak yang paling cantik, anak yang paling ganteng, misalnya. Anak yang paling diem, anak yang paling rame, anak yang paling pinter, anak yang paling suka bertanya. Nah, ini kita tandai dulu. Setelah kita tandai, yang lainnya pasti gampang untuk diingat, karena kunci-kuncinya sudah kita pegang. Yang rata-rata pasti juga akan gampang untuk diingat. Begitu. Nah, kemudian seorang guru juga harus menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Memang seorang guru diharuskan menguasai beberapa teori mengajar, teori pembelajaran, yang itu semuanya ada di dalam pembelajaran-pembelajaran inovatif yang sudah Anda dapatkan pada mata kuliah yang lain. Nah, kemudian juga memahami tentang pengembangan kurikulum. Sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar, ada kurikulum satu PJJ ya, ada kurikulum PJJ dan sebagainya. Ini mudah-mudahan teman-teman juga memahami hal itu. Baik, kemudian yang berikutnya pembelajaran yang mendidik, tentu semuanya sudah pembelajaran yang mendidik itu seperti apa, itu semuanya sudah bisa dilihat begitu ya, sudah bisa dilihat, dikira-kira atau katakanlah diprediksi ya. Pembelajaran yang mendidik pasti tidak ada mendidik secara jelek ya, mendidik untuk hal-hal yang baik pasti. Kemudian juga mengembangkan potensi peserta didik. Mohon maaf, saya minum dulu. Kemudian cara berkomunikasi. Nah, saya akan paling banyak membahas tentang cara berkomunikasi. Seorang guru itu nggak boleh jaim. Berkali-kali saya katakan, seorang guru itu jangan jaim, buka mulutnya. Kenapa harus buka mulutnya? Karena artikulasinya jelas. Kalau artikulasinya tidak jelas, siswanya ngantuk, siswanya nggak jelas, dan siswanya asik sendiri. Intonasinya juga harus jelas. Intonasi, bagaimana kita harus melambatkan, bagaimana kita harus mengeraskan suara, bagaimana kita harus membuat intonasi yang tidak mendatar, tidak datar, agar situasinya tidak dingin, gitu ya, kelasnya tidak dingin. Jadi bagaimana komunikasi ini penting, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Yang jelas kuncinya adalah buka mulut, tidak jaim, ya, agar artikulasinya jelas. Kemudian juga penilaian dan evaluasi belajar yang dilakukan oleh seorang guru sesuai dengan tema dan KD-nya masing-masing. Nah, selain kompetensi kepribadian, selain kompetensi pedagogik, maka seorang guru juga harus mempunyai kompetensi kepribadian. Ini terkait dengan karakter personal ya. Ada seorang guru yang memang kalem pembawaannya, kalem. Ada seorang guru yang ekspresif ya, ekspresif itu ya. Anda sekarang bisa merefleksi, mungkin dosen-dosen Anda itu kelihatan ya cirinya, Anda sudah bisa melihat ya bagaimana ada seorang dosen, ada seorang guru yang tampilannya seperti apa, Anda mungkin bisa menilai dari sana dan bisa katakanlah mengambil contoh juga boleh begitu ya, sehingga karakter personal ini yang biasanya kalau teman-teman menjadi introvert, tidak terbuka, maka kalau jadi guru harus mulai terbuka, mulai punya pribadi yang mau berbagi, punya pribadi yang bisa menerima, tidak tertutup, begitu. Nah, ini diperlukan sekali oleh seorang guru, sehingga seorang guru yang baik memang harus supel, sabar, ya, tidak jutek, tidak sombong, ya, disiplin ya, jujur. Anda bisa melihat bagaimana saya disiplin, Anda bisa melihat bagaimana saya galak, ya, saya konsisten, karena memang itu sangat diperlukan oleh seorang guru. Harus rendah hati, berwibawa, santun, empati. Apa bedanya empati dengan simpati?
Kalau simpati itu hanya sekedar berpihak tapi tidak memberi solusi. Kalau empati itu kita sudah melakukan rasa simpati dan memberikan solusi. Ikhlas, ya, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma, dan lain-lain, ini adalah kompetensi kepribadian yang dituntut oleh seorang guru. Sebetulnya tidak hanya untuk guru sih, ini kan kompetensi kepribadian umum yang kalau itu dimiliki oleh manusia itu menjadi suatu manusia yang baik, begitu ya. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru, kemudian mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Jadi seorang guru yang mendidik itu tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar memberi materi, tetapi bagaimana seorang guru itu bisa menjadi inspirasi. Seorang guru itu bisa menjadi motivasi. Seorang guru itu bisa menjadi panutan. Seorang guru itu bisa menjadi contoh. Dan seorang guru itu bisa melahirkan siswa yang lebih hebat. Itu baru guru yang baik, gitu ya. Ketika dia bisa menginspirasi, ketika dia bisa memotivasi, ketika dia bisa memberi dengan hati, gitu ya, tidak hanya sekedar mengajar materinya. Ini hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apakah itu bisa dengan tiba-tiba? Tidak, pasti ini tentu dengan latihan, ya, dengan latihan, dengan pembiasaan, dengan membaca berbagai melihat berbagai contoh, kemudian membaca berbagai buku-buku kepribadian, ini Anda bisa mengembangkan itu. Yang jelas adalah berlatih, ya. Anda harus berlatih, begitu. Nah, baik, ini aspek-aspek penting dalam kompetensi kepribadian. Selain kompetensi kepribadian, tentu adalah kompetensi profesional. Menguasai materi sangat penting. Karena kalau tidak menguasai materi, nanti di depan kelas Anda menjadi tidak pede, ya. Anda di depan kelas menjadi tidak pede. Menguasai materi itu satu kunci yang harus dilakukan, satu bekal yang harus dilakukan oleh guru ketika dia tampil di depan kelas. Kalau materinya sudah dikuasai, dia mau improvisasi seperti apa, dia akan enak saja, gitu. Ngomong apa nyambung ke sana, ngomong apa nyambung ke sana, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, tentu menguasai standar kompetensi dan KD yang diampunya pada saat itu penting juga. Mampu mengembangkan materi pembelajaran, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan pengetahuan yang luas, mendalam. Guru yang disukai siswa adalah guru yang bisa menggambarkan contoh-contoh nyata, pengalaman-pengalamannya terkait dengan materi yang diampunya. Anda bisa berefleksi. Dosen-dosen Anda yang mengajar textbook dengan yang mengajar bercerita itu yang menceritakan pengalamannya, kemudian berbagi info tentang pengalamannya itu mungkin akan lebih diminati, ya, daripada yang mengajar textbook. Nah, demikian Anda nanti kalau jadi guru, Anda juga harus mengembangkan materi pelajaran ini dengan contoh-contoh yang kreatif, yang kontekstual sehingga siswanya suka. Mampu bertindak reflektif. Mampu bertindak reflektif itu Anda bisa menerima masukan untuk mengintrospeksi diri, ya. Anda mau menerima masukan untuk introspeksi diri untuk tugas-tugas Anda. Mampu memanfaatkan teknologi informasi. Anda sekarang bisa melihat di YouTube banyak model-model pembelajaran dikembangkan oleh guru. Jangan sampai nanti Anda PPL, guru pamongnya lebih canggih dan siswanya lebih canggih daripada Anda. Guru pamongnya medianya sudah bagus-bagus. Mohon maaf, ini PowerPoint yang saya gunakan ini adalah standar infografis. Hanya standar. Ada Canva, ada yang lain-lainnya, ya. Anda bisa membuat dengan cara itu, ya. Dan itu gratis, bisa diunduh, bisa di-download, dan itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk PowerPoint. Pengalaman semester kemarin, mohon maaf ya, terpaksa saya bercerita. Tahun yang lalu saya membimbing PPL, berarti di semester 7 angkatan kakak Anda, ketinggalan zaman, ya, medianya ketinggalan zaman, PowerPoint-nya ketinggalan zaman. Kita sudah lari pakai infografis pakai Canva, mahasiswa kita masih PowerPoint yang biasa, ya, yang tidak menarik gitu. Nah, ini
menjadi catatan oleh guru pamong ya, karena guru-guru sudah membuat pembelajaran di YouTube sudah sangat luar biasa, permainan-permainan di YouTube sudah sangat luar biasa. Nah, ini perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan diri Anda. Selain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, maka Anda juga harus menguasai kompetensi sosial. Mampu bersikap inklusif. Inklusif itu membaur, ya, tidak eksklusif tapi inklusif. Objektif, tidak melakukan diskriminasi. Nah, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Berbicaralah tidak hanya dengan mulut kita, tetapi berbicaralah dengan mata, berbicaralah dengan hati. Orang akan kelihatan. Berbicara dengan bahasa tubuh yang humble, yang hangat, ya, kita menjadi pribadi yang hangat. Dengan berbicara dengan yang karepmu, sakarepmu, nggak ngawai, cuek, yang penting ngomong, itu akan kelihatan sekali. Anda mungkin pernah ketemu orang yang seperti itu ya, bagaimana dia berpribadi hangat dan bagaimana dia berbicara dengan mata dan hatinya, dan tidak hanya sekedar berbicara dengan mulutnya, tapi dia berbicara dengan roman mukanya, dengan mimiknya, dengan matanya, dengan hatinya, akan jauh berbeda ketika orang berbicara tanpa hati, tanpa intonasi, tanpa ekspresi. Nah, ini berbeda sekali. Nah, Anda sudah mulai bisa mengidentifikasi mungkin dulu siapa yang Anda ketemu, mungkin gurunya, mungkin dosennya, Anda sudah bisa berpikir sekarang kira-kira seperti apa, seperti apa, seperti apa, contohlah yang baik-baik ya, contohlah yang baik-baik karena ini modal dasar Anda sebagai guru. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Banyak sekali kita ketemu orang yang begini, orangnya tuh pinter banget, tetapi ternyata nggak pandai bicara gitu. Anak ini pinter. Maaf, anak ini pinter, tetapi nggak pandai bicara. Saya sedang radang ini, tapi mohon maaf, bukan COVID loh ya, radang karena kemarin minum es. Nah, ada orang yang tidak begitu pintar, ada orang yang nggak pinter bahkan, tetapi bicaranya menarik, gitu ya, bicaranya menarik. Orang mendengarkan itu seperti dibawa ke alam apa yang dia bicarakan. Kira-kira pernah nggak ketemu orang seperti itu? Coba dijawab dulu. Pernah nggak ketemu orang-orang yang saya contohkan tadi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya. Dalam hati ini sambil senyum-senyum ya. Ini sambil membayangkan, oh si A, si B, si C itu kayaknya kayak begini, diidentifikasi begitu. Nah, jadi kita sudah ketemu dengan berbagai tipe ya. Ada yang orang pinter tapi ngomongnya susah dipahami, susah ditangkap, susah diterima. Ada orang yang nggak begitu pinter, tetapi ngomongnya, komunikasinya bagus. Itu juga ada. Ada orang yang memang pinter dan komunikasinya bagus. Nah, itu anugerah tersendiri ya. Nah, Anda juga harus bisa berkomunikasi secara tulisan. Artinya gini, kalau nanti jadi guru, Anda menulis itu tidak harus memindahkan semua tulisan ke dalam papan tulis. Kalau nanti luring ya, tidak harus memindahkan semua dalam whiteboard atau dalam papan tulis itu, tapi cukup cari kunci-kuncinya saja. Cari kunci-kuncinya saja. Anda bisa menggunakan lambang, bisa menggunakan tanda ya, panah atau apapun, tanda panah, macam-macam yang itu bisa mempermudah Anda mengajar. Nah, jadi keterampilan menjadi guru memang tidak mudah. Ya, keterampilan menjadi guru memang tidak mudah. Kita harus punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Kuncinya satu, jangan jaim. Buka mulutnya agar artikulasinya jelas, agar intonasinya jelas. Jangan takut kelihatan jelek kalau buka mulut. Kalau Anda jaim, takut kelihatan jelek karena nggak cantik, nggak buka mulut, nggak ganteng, siswanya nggak paham. Siswanya akan batin di belakang, ini gremeng, kumur-kumur, apa ngomong. Nah, jadi seorang guru diperlukan harus buka mulut. Saya termasuk orang yang nggak jaim. Saya kalau ngomong nyablak. Nyablak itu artinya apa? Saya ngomong sejelas-jelasnya, artikulasinya harus jelas. Karena saya sadar bahwa saya adalah seorang guru yang tidak hanya sekedar memberi materi, tetapi saya harus bisa memotivasi. Saya harus bisa menginspirasi. Oleh karena itu, saya berbicara dengan hati, dengan bahasa tubuh, dengan mata, dengan telinga, begitu. Ya. Nah,
Jadi ini yang diperlukan oleh seorang guru. Bu, apakah itu mudah? Ya tentu tidak ada yang mudah di dunia ini, sesuatu pasti harus usaha. Sesuatu pasti pakai proses. Bagaimana caranya? Latihan. Ya, orang yang punya public speaking bagus itu berlatih. Ya, berlatihnya bagaimana? Bicara di depan kaca. Bicara di depan kaca sehingga kita bisa ketahuan bahasa tubuh kita, baju kita gitu ya, baju kita. Nanti Anda kalau praktek PPL itu jangan disibukkan dengan bajunya yang baru dipakai, sandal sepatunya yang baru dipakai. Kalau nanti luring misalnya ya, katakanlah daring, jangan disibukkan dengan apa? Dengan baju yang sedang dipakai dan sebagainya. Nanti akan konsentrasinya akan buyar di situ. Maka sebelumnya dicoba dulu kita bicara di depan kaca, kita lihat tubuh kita kayak apa, gaya kita kayak apa, roman muka kita seperti apa, ekspresi kita seperti apa. Itu memang harus belajar di depan kaca, itu harus. Orang-orang yang pinter ngomong di depan umum itu pasti belajar di depan kaca, ya, pasti belajar di depan kaca. Oke. Jadi hal-hal itu perlu dikuasai oleh teman-teman nanti kalau praktek mengajar. Nah, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan. Mohon maaf, nanti mungkin ditugaskan di SMA yang teknologinya tidak lengkap misalnya, maka Anda harus berimprovisasi bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, ini perlu dikuasai oleh teman-teman. Atau ditugaskan pada sekolah yang teknologinya canggih, sekolahnya bagus, siswanya sudah maju, ini Anda harus juga menyesuaikan begitu. Nah, beradaptasinya harus cepat. Baik, teman-teman, mari kita bahas satu persatu bagaimana kiat belajar atau mengajar secara daring. Ya, Anda akan jadi guru dan kita persiapkan masih mengajar daring karena kita belum tahu apakah kedepannya itu sudah daring atau luring, kita belum tahu, tapi kita siapkan bahwa Anda nanti mengajar secara daring. Semester 7 akan praktek, mungkin masih secara daring. Nah, yang pertama, pastikan koneksi jaringan. Tadi siapa tadi yang rumahnya Wonosobo tadi? Anastasia, ya. Pastikan koneksi jaringannya dan kuota mencukupi. Sinyalnya harus bagus dan kuota mencukupi. Apakah bantuan kuota belajar itu bisa dimanfaatkan? Nah, Anda harus mencari tahu untuk bisa memanfaatkan itu, ya. Kemudian menguasai berbagai platform. Biasanya kalau PPL nanti menyesuaikan platform yang dipakai oleh sekolah. Tapi Anda berarti harus menguasai berbagai platform. Sehingga ketika sekolah menggunakan Zoom, Anda siap, menggunakan Google Meet, Anda siap, menggunakan MS Team, Anda siap, menggunakan Webex, Anda siap. Nah, jadi Anda harus menguasai berbagai platform. Tidak ada lagi nanti mengajar menggunakan handphone, harus menggunakan komputer atau laptop. Dan mengunduh aplikasi-aplikasi itu sehingga ketika PPL kita sudah siap dan sudah familiar dengan platform-platform yang ada. Berlatih. Sebelum praktek, Anda harus mencoba berlatih dulu. Mohon maaf teman-teman, saya sudah terbiasa menggunakan berbagai platform ya, karena yang mengundang itu kadang-kadang ada yang menggunakan MS Team, ada yang menggunakan Webex, ada yang menggunakan Zoom gitu ya. Nah, tetapi tadi malam itu saya masih berlatih. Anda pasti nggak percaya. Tadi malam saya masuk Zoom sini menggunakan akun yang micro teaching, saya buka platform Zoom-nya bisa atau enggak, jadwalnya saya cari, saya buka dan sebagainya, saya share screen, oke, bisa gitu ya. Nah, jadi ini berlatih, jangan merasa kalau pagi-pagi pasti kedandapan. Saya tadi malam sudah mencoba gitu. Sudah berlatih membuka platform Zoom ini dengan akun yang baru karena ini akun yang dibuat khusus untuk micro teaching. Nah, teman-teman juga harus mau seperti itu. Kemudian membuat media pembelajaran misalnya PowerPoint ya, yang paling tidaknya PowerPoint, permainan sudah banyak dan itu bisa di-share screen-kan begitu. Bisa dibagi screen-nya, bisa ditayangkan begitu. Nah, mungkin yang paling sederhana, mungkin PowerPoint-nya menggunakan infografis atau Canva begitu ya. Itu yang sangat standar, tapi masih ada aplikasi-aplikasi yang lain yang itu tinggal
Bahkan ada aplikasi apa yang kemarin saya pelajari itu, misalnya kita ngetik tentang budaya, itu akan ketemu gambar-gambar tentang budaya dan itu hidup gitu ya. Bisa misalnya candi, ketemu gambar candi, dilihat dari atas, dilihat dari samping, ya itu semuanya ada dan bisa di share screen di situ gitu. Nah, ini Anda harus berlatih seperti itu karena memang pembelajaran daring waktunya lebih banyak klik memang ya. Nah, kemudian konsentrasi tinggi. Jadi kita mengajar perlu konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena pembelajaran daring ini lebih melelahkan. Lebih melelahkan apalagi ada kendala jaringan, ada kendala sinyal, sinyalnya nggak stabil dan sebagainya. Ini lebih melelahkan ya pembelajaran daring itu. Baik. Kemudian harus interaktif. Nanti ketika kita mengajar, misalnya kayak tadi, misalnya saya tanya ya, teman-teman menjawab, oke, silakan. Atau kita punya kesepakatan, kita sampaikan materi dulu, nanti teman-teman boleh bertanya. Begitu. Atau kalau memang teman-teman mau menghentikan saya di tengah jalan untuk bertanya, boleh. Itu nggak masalah ya, seperti ketemuan daring luring seperti biasanya. Nah, ini sekarang kita perhatikan, mohon perhatikan slide ini. Silakan Anda perhatikan dulu ya, teknis pelaksanaan perkuliahan. Ada 6 yang akan kita pelajari satu persatu ya. Perangkat kegiatan perkuliahan, pembagian materi, perancangan RPP micro teaching, presentasi RPP dan media, praktek mengajar dan umpan balik. Ini 6 poin yang akan kita lakukan. Silakan dilihat, nanti materi juga akan saya bagikan di grup ya, nanti Anda bisa melihatnya ke sana. Baik, kita akan pelajari satu persatu perangkat kegiatan perkuliahan. Yang pertama, saya dan Pak Bayu mewajibkan mahasiswa menggunakan komputer atau laptop, terutama saat melakukan praktek micro teaching, praktek mengajar. Ya, kami tidak akan terima yang praktek mengajar menggunakan handphone. Kami mewajibkan, yang namanya wajib tidak bisa ditawar loh ya. Ketika praktek Anda mengajar, Anda harus menggunakan laptop atau komputer. Kenapa? Karena nanti kalau mengajar sesungguhnya di sekolah, itu yang Anda lakukan. Gitu. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi harus menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan media Zoom meeting karena kita sedang menggunakan Zoom. Nanti kalau di sekolah Anda prakteknya menggunakan apapun platformnya, Anda harus mengikuti platform yang digunakan oleh sekolah. Di Jawa Tengah pasti menggunakan MS Team biasanya karena Jawa Tengah itu punya akun Jateng Pintar. Saya juga diberi akun Jateng Pintar itu ya. Jateng Pintar itu saya punya akun premium Jateng Pintar MS Team. Ya, jadi rata-rata sekolah di Jawa Tengah menggunakan Jateng Pintar itu dengan MS Team karena platform yang dipakai itu. Maka mulai sekarang berlatihlah menggunakan MS Team, menggunakan berbagai platform agar nanti pas PPL sudah terbiasa. Kemudian memastikan kestabilan jaringan, kecukupan kuota internet pada saat pembelajaran. Ini perlu dipastikan. Carilah tempat yang paling nyaman, carilah tempat yang paling kuat sinyalnya, dan pastikan kuotanya mencukupi. Oke. Yang kedua, nah ini pembagian materi sosiologi dan antropologi. Jadi begini, nanti setelah ini kita akan bentuk komting. Saya mengusulkan begini, komting akan melis daftar sesuai dengan daftar hadir namanya, ya sesuai dengan presensi. Kemudian kita lihat jumlah KD yang ada di kurikulum sosiologi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau nggak ada sejumlah mahasiswa ditambah antropologi. Ya, ditambah antropologi. Jadi nanti komting tugasnya adalah presensinya disandingkan dengan jumlah KD. Tidak usah protes, nanti tidak usah protes dibagi KD apa, tidak usah protes, toh sama saja. Yang namanya mengajar itu tidak ada yang mudah. Yang namanya mengajar itu pasti perlu usaha. Jadi dapat KD apapun tidak usah protes ke komtingnya. Karena ini untuk lebih memudahkan, komting sudah mengidentifikasi KD-nya jumlahnya berapa, ini adalah 18 siswa, kita perlu 18 KD, udah disandingkan begitu saja. No, presensi nomor 1, KD nomor 1, berarti kelas 10, KD 1, semester 1, misalnya begitu ya. Tinggal disandingkan begitu agar lebih mudah. Nah,
materi tidak boleh sama antar mahasiswa. Oleh sebab itu KD-nya harus berbeda. Nah, kemudian Komting membuat list tabel nama mahasiswa, materi yang diperoleh untuk dimudahkan pengecekan. Jadi nanti untuk menghindari kesamaan materi itu tadi disandingkan begitu, dibuat list sehingga Komting tidak membuat kesalahan dengan materi yang sama. Setelah fix, silakan diketik dan kemudian diunggah di grup agar sama-sama bisa ngecek si A dapat KD apa, materi apa. Dan saya juga bisa melihat, gitu ya, diunggah di grupnya. Nah, yang berikutnya adalah rancangan RPP Micro Teaching dan media pendukung. Teman-teman nanti tidak membuat RPP selama 45 menit, tapi teman-teman hanya merancang RPP Mikro. RPP Mikro itu kita rancang selama 20 menit. Ya, RPP Mikronya dirancang 20 menit, bukan RPP normal. Yang normal apanya? Yang normal adalah kaidah perancangan sistematikanya, isinya, ya. Isinya, sistematikanya standar mengikuti RPP normal, tetapi waktunya kita buat 20 menit untuk praktek. Begitu. Sehingga antara RPP dan prakteknya nyambung. RPP-nya ya dibuat 20 menit, prakteknya ya 20 menit. Bukan 45 menit RPP-nya, prakteknya 20 menit. Nanti pasti nggak selesai materinya. Nah, mahasiswa juga merancang media pembelajaran yang akan digunakan dalam praktek micro teaching. Ya, jadi nanti prakteknya tidak direkam baru diunggah di WA, enggak. Prakteknya di room ini, di room Zoom. Anda praktek mengajar seperti saya mengajar seperti ini, ya, sehingga nanti kita akan bersama-sama melihat Anda mengajar, yang lain sebagai siswa, begitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nanti kita bisa tanya jawab dan diskusi. Baik, yang berikutnya presentasi media yang RPP dan media yang digunakan. Nah, pada pertemuan sekarang kita sudah bahas. Pertemuan kedua nanti Anda off, tidak masuk room Zoom, tetapi Anda menyiapkan RPP dan media yang akan digunakan. Pertemuan ketiga, kita masuk room lagi, masuk room Zoom, mempresentasikan apa? Mempresentasikan RPP-nya dulu. Secara singkat, RPP itu kan ditampilkan di sudah diketik begitu ya, tinggal secara singkat aja ditampilkan dan medianya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita akan praktek menggunakan RPP itu untuk micro teaching. Nah, di sini mahasiswa melakukan presentasi setelah disempurnakan RPP-nya, setelah diberi masukan pada presentasi RPP. Setelah RPP-nya diberi umpan balik, ditulis lagi, dibuat lagi, ya diperbaiki. Kemudian H-1 sebelum praktek, itu RPP sudah dikirimkan, dilakukan melalui platform Elena. Nah ini silahkan ya, praktek mengajar H-1 sebelum mengajar diunggah ke sana, dikirim di grup dan dikirim ke Elena. Nah ini nanti tolong Anda pahami, nanti kita akan diskusikan juga ya, tanya jawab setelah sesi ini. Kemudian yang berikutnya, Anda harus memahami praktek mengajarnya seperti apa. Nah sekarang kita praktek mengajar. Praktek mengajarnya cukup 20 menit sesuai dengan RPP yang dirancang. Sehingga satu kali pertemuan bisa 2 mahasiswa karena jumlahnya banyak. Kalau semester yang lalu hanya 10 dan kita longgar waktunya, tetapi ini jumlahnya 20, ada 18, ada 20. Sehingga perlu waktu yang banyak memang begitu. Nah, oleh sebab itu mengajarnya 20 menit, kemudian praktek dilakukan 2 mahasiswa setiap pertemuan, praktek dilakukan secara live, bukan direkam, tetapi live di Zoom meeting. Semua mahasiswa wajib membuka kamera karena Anda berperan sebagai siswa. Ya, nah dosennya akan patroli cyber. Kita akan melihat mahasiswa yang tidak membuka kamera dan sebagainya. Kita akan melakukan patroli cyber itu. Kemudian pembagian perannya begini, 1 mahasiswa sebagai guru praktek, 1 mahasiswa sebagai observer, silahkan dipilih sendiri nanti gantian, misalnya Akbar milih Zaskia misalnya. Akbar mengajar, Zaskia jadi observer, nanti kebalikannya, Zaskia mengajar, Akbar jadi observer, yang lain siswa, ya, sisanya siswa.
Setelah praktek selesai, 20 menit selesai, observer memberikan masukan, ulasan, umpan balik, ya, disusul oleh siswa, temannya, yang lain, dan dosennya. Di mana Bu tanya jawabnya soal mengajar di dalam 20 menit tadi ketika Anda jadi siswa. Ketika Anda jadi siswa, Anda boleh tanya jawab dengan gurunya di waktu praktek 20 menit itu. Gitu. Setelah 20 menit selesai, tugas siswa selesai, Anda memberi masukan. Gitu. Anda memberi masukan sebagai teman sejawat. Kira-kira prakteknya seperti itu nanti. Nah, penilaian yang kami lakukan, kami tim micro teaching melakukan penilaian kesesuaian antara rancangan dengan pelaksanaan, baik dalam aspek alokasi waktu, materi, dan metode. Keterampilan mengajar, jadi mengelola pembelajaran, penggunaan media, ya, ada aspek pedagogisnya. Kemudian keterampilan menyampaikan materi, aspek profesional, menguasai materi, menunjukkan kepribadian yang memesona, aspek kepribadiannya, ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi, aspek sosial, ini semuanya akan kita nilai aspek-aspek itu. Terakhir, tugas akhirnya nanti tidak lagi mengajar, tetapi Anda membuat video bahan pembelajaran, bukan rekaman praktek mengajar, tetapi membuat video bahan pembelajaran. Bisa syuting di luar kelas, bisa men-shooting sesuatu, bisa membuat pembelajaran apapun, ya, pembelajaran media apapun yang Anda buat. Jadi bukan merekam Anda mengajar, tetapi membuat video pembelajaran. Durasinya 5-10 menit. Video diunggah di YouTube, daftar link dikumpulkan Komting sesuai jadwal UAS. Jadi ngumpulkannya nanti jadwal UAS. Itu tugas akhir nanti kita bicarakan, besok juga pasti kita bisa diskusikan. Komposisi penilaian akhir RPP yang tadi dipakai praktek mengajar 15%, praktek mengajar saat tampil 40%, video UAS pembelajaran ini video yang untuk UAS 30%, kontribusi dalam memberikan umpan balik 15%. Itu rambu-rambu penilaian yang kita akan lakukan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam praktek mengajar ini. Nah, mari teman-teman kita berdiskusi, silahkan bertanya jawab tentang teknisnya, tentang apapun yang belum dipahami, silahkan Anda bertanya jawab. Sambil menyiapkan pertanyaan, saya mohon izin sebentar mengambil cas laptop, habis baterainya. Baik. Silakan teman-teman menyiapkan pertanyaan sambil saya mempersiapkan untuk mengecas laptop saya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya apapun yang terkait dengan micro teaching ini, silakan ditanyakan sekarang. Ayo bertanya, jangan sampai nanti bingungi sendiri. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk Fadli, ya, Fadli mau bertanya? Iya, Bu. Untuk ya, pembuatan RPP-nya tadi. Untuk pembuatan RPP tadi, Bu. Apakah didasarkan pada KD yang telah dibagi per mahasiswa tersebut, Bu? Iya dong, RPP-nya berdasarkan KD yang akan dibagi oleh Komting. Jadi Komting nanti akan menyandingkan list presensi daftar hadir dan akan mengidentifikasi KD-KD-nya sejumlah mahasiswa. Diurutkan saja, ya. Misal, presensi nomor 1 akan mendapat KD sosiologi kelas 10 semester 1 apa gitu ya. Jadi di jumlah, saya yakin KD-nya akan lebih dan tidak sulit untuk membagi itu. Jadi RPP-nya sesuai dengan KD yang dibagikan oleh Komting nanti. Begitu ya? Baik, Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada lagi yang ditanyakan sambil berjalan? Kalau begitu kita sepakati Komtingnya, ya. Ayo, Komtingnya siapa nih? Kalau tadi langsung dirombel yang
Satunya langsung tadi. Sekarang komtingnya siapa? Silakan komting. Yang diusulkan siapa? Halo. Kalau nggak nyuara tak tinggal pergi semua loh. Ini kok semua ditanya pada nggak mau ngomong? Halo, komtingnya siapa ya? Nggak ada komtingnya, terserah. Nggak ada komtingnya, terserah kelas Anda. Berjalan apa enggak prakteknya, saya tidak akan mengulangi lagi. Kedua, jatahnya praktek-praktek. Anda mau praktek, mau enggak, terserah. Ya nggak ada yang nggak mau jadi komting, nggak mau bertanggung jawab, silakan, itu urusan Anda sendiri. Pokoknya jatahnya praktek-praktek. Saya, Bu. Ya, Akbar mau jadi komting? Itu teman-temannya itu nggak masuk akal semua itu, ditanya pada diem aja itu. Iya. Akbar mau jadi komting? Mau, Bu. Oke, jadi Mas Akbar, tugas Anda adalah yang pertama nanti langsung jangan ditunda, Anda print daftar hadir, ya. Kemudian lihat kurikulum sosiologi, kalau kurang tambah antropologi. Boleh kelas 10, 11, 12, ya. Kemudian Anda bagi KD-nya sesuai dengan jumlah mahasiswa. Jangan ada yang protes karena nggak ada yang milih Anda. Anda ini menjadi volunteer. Anda menjadi volunteer dan Anda menyediakan diri bekerja untuk itu. Nek ono sing protes ketaki wae engko. Ya, jangan ada yang protes. Jadi Anda bagi jumlah mahasiswa dan jumlah KD. Yang protes, wah di ini nanti yang protes nanti dimarahin karena Anda menyediakan diri. Oke. Kemudian setelah dibagi, Anda ketik, ya, ketik yang rapi, nama mahasiswa dan pembagian KD-nya. Dapat apa? Kirim di grup WA. Kirim di grup WA agar saya bisa melihat dan teman-teman Anda juga bisa melihat. Si A dapat apa KD-nya. Saya akan bisa menilai nanti RPP-nya seperti apa. Baik. Setelah dibagi oleh komting seperti itu, maka teman-teman menyiapkan RPP hanya 20 menit. Ya, menyiapkan RPP untuk mengajar 20 menit. Jadi, ini pertemuan pertama masuk room Zoom, pertemuan kedua off. Pertemuan kedua off itu tidak masuk Zoom, tapi Anda membuat apa tadi? Membuat apa Anda tugasnya? RPP, Bu. Pinter. Membuat RPP dan menyiapkan medianya ya, media untuk mengajar. Nah, pertemuan ketiga, Anda masuk room lagi, masuk room Zoom ini lagi, itu linknya berlaku sampai akhir semester. Jadi linknya tidak ganti-ganti. Passwordnya itu, kodenya itu tidak ganti-ganti. Nah, Anda masuk link lagi, masuk room Zoom lagi, kita presentasikan RPP dan media yang akan Anda gunakan. Tentu presentasinya tidak lama. Kita tampilkan RPP kita, share screen, begitu ya. Kemudian silakan memberi masukan-masukan, temannya komentar-komentar di situ, diperbaiki. Mungkin pertemuan ketiga, keempat kita presentasi RPP, mulai pertemuan kelima itu sudah bisa praktek mengajar dengan RPP yang sudah kita presentasikan tadi, begitu. Nah, mohon maaf nanti karena ini sudah ada komting, begitu ya, sudah ada komting, pasti saya akan menjadikan komtingnya ini sebagai co-host, ya. Siapa tahu kalau saya tiba-tiba mental sehingga roomnya tidak tutup, begitu, ya. Jadi Mas Akbar masih bisa berada di room, gitu. Agar kan kita nggak ngerti kendalanya ya, kalau belum ada co-hostnya nanti saya terpental tutup roomnya, begitu. Baik, itu teknisnya seperti itu. Nanti komtingnya akan saya jadikan co-host. Mudah-mudahan Mas Akbar sinyalnya selalu bagus sehingga bisa memfasilitasi teman-teman, begitu.
Kira-kira penjelasan saya bisa diterima, boleh kalau yang belum jelas boleh ditanyakan sekarang. Jadi sekarang kuliah, minggu kedua off, tetapi tugasnya membuat RPP dan media. Dengan catatan Mas Akbar sudah harus mulai kerja membagikan KD-nya. Gitu ya Mas Akbar ya. Pertemuan ketiga masuk room lagi, memaparkan apa? Memaparkan RPP-nya dan media yang digunakan. Mungkin sampai pertemuan keempat selesai paparan RPP, pertemuan kelima kita baru mulai praktek mengajar. 20 menit, satu pertemuan, bisa 2 orang. Begitu teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Boleh bertanya bebas apapun, silahkan teman-teman bertanya ya, mumpung masih ketemu. Pertanyaan juga bisa di YouTube Mas Akbar, di WA Group. Kalau nanti misalnya dalam pembagian Anda menemui kesulitan atau perlu konsultasi, Mas Akbar boleh konsultasi di WA Group. Ya, baik. Ada yang ditanyakan silakan. Saya sambil masuk ke Sikadu untuk ngecek daftar hadir ulang karena tadi ada yang belum hadir. Dan mohon teman-teman mengisi daftar hadir yang di Elena, ya. Nanti mengisi daftar hadir yang di Elena agar perkuliahan kita tercatat hari ini. Mari kita lihat, saya akan lihat dulu rekap mulangnya. Saya akan cek terakhir teman-teman yang ini yang belum tercatat adalah Kurniawati Tejaningrum. Kurniawati Tejaningrum? Kurniawati Tejaningrum? Hadir, Bu. Oke. Saya ubah. Yang berikutnya adalah Muhammad Hayun Fajar. Muhammad Hayun Fajar bersuara Hadir, dulu. Bu. Hayun? Hayun Fajar, halo. Hadir, Bu. Hadir, oke. Nah, jadi ini hadir semuanya, silahkan. Baik, presensi sudah saya rubah, daftar isi sudah, jurnal sudah, semuanya sudah saya isikan. Nanti silakan divalidasi. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Elena. Silakan teman-teman bertanya dong, yang lainnya. Komtingnya Mas Akbar, selain itu ada apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Bertanya, Bu. Silakan. Berarti untuk KD-nya itu kita sudah menggunakan kurikulum 2013 ya, Bu ya? Ya, kurikulum 2013 dulu. Karena kan yang RPP PJJ itu kan kalau bisa dari sana ya enggak, tapi kurikulum 2013 saja deh, ya. Kurikulum 2013, KD-nya boleh kelas 10, boleh kelas 11, boleh kelas 12. Mas Akbar juga mungkin bisa melihat isinya, kira-kira yang tidak terlalu susah itu, yang terlalu susah ditinggal, misalnya boleh ya, misalnya KD tentang penelitian sosial, misalnya itu kan susah tuh, misalnya untuk mengajar penelitian ke siswa susah deh yang itu gitu. Ganti yang lain KD-nya nggak apa-apa, boleh sosiologi, boleh antropologi, gitu ya. Baik, Bu. Baik. Dan teman-teman jangan protes nanti kalau sudah dibagi sama Mas Fajar, sama Mas Akbar. Jadi Mas Akbar silakan membagi dan teman-teman jangan protes karena semuanya pokoknya tetap kebagian dan samalah bobotnya, begitu. Ada yang lain? Silahkan. Yang menunjuk observer, yang praktek sendiri. Jadi silahkan menunjuk observer sendiri. Misalnya Fadli ingin praktek, kemudian bilang, Anastasia, tolong ya jadi observer saya. Nanti kalau kamu praktek, aku yang jadi observer, gitu. Jadi gantian begitu. Yang lain siswa, begitu ya. Iya, Bu. Ya, ketika temannya praktek, wajib membuka kamera. Tidak boleh menutup kamera. Ya. Itu syaratnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sudah jelas semuanya? Suruh tanya, nggak tanya. Ditanya jelas apa enggak, diem. Anda itu semester 6 loh, mau semester 7, mau jadi Bu Guru, Pak Guru.
Bu, saya Bu. Ya, silakan. Kan tadi untuk praktek mengajar RPP-nya 20 menit. Nah, itu nanti ketika praktek mengajar 20 menit itu menyampaikan materi atau sudah termasuk sama tanya jawab umpan balik itu sama siswanya, Bu? Oh, 20 menit itu tergantung RPP-nya sesuai dengan rancangannya. Termasuk kalau ada tanya jawab ya di 20 menit itu. Di luar 20 menit itu memberi masukan, tidak ada lagi siswa. Setelah 20 menit selesai, peran siswa berubah menjadi teman sejawat, memberi masukan gitu. Tapi kalau ada tanya jawab terkait materi yang diajarkan jadi interaktif 20 menit itu gitu. Tanya Bu Guru, tanya. Nah, itu di 20 menit itu untuk bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. Tapi setelah 20 menit itu adalah memberi masukan, tidak lagi siswa, tetapi sudah teman sejawatnya. Begitu ya. Yang berposisi sebagai siswa adalah di 20 menit ketika mengajar. Ketika temannya mengajar, yang lain jadi siswa di 20 menit itu. Setelah 20 menit selesai, tugasnya memberi masukan. Jadi misalnya gini nih, karena waktunya 20 menit, mungkin menyampaikan materi 15 menit, tanya jawab 5 menit misalnya. Menyampaikan materi 10 menit, tanya jawab 10 menit misalnya. Begitu ya. Tanya jawabnya adalah tentang tanya jawab materi. Kita berposisi sebagai siswa. Setelah 20 menit selesai, posisi kita sudah berubah menjadi teman sejawat, memberi masukan. Begitu, teman-teman? Paham? Paham, Mbak Anastasia ya? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu, Saya sambil bagi. Ya, silakan monggo. Untuk praktik mengajar tadi ada 2 mahasiswa, yaitu mahasiswa yang mengajar dan mahasiswa sebagai observer seperti itu, Ibu. Nah, kemudian sebagai observer itu tugasnya apa ya, Ibu? Dan setahu saya ada lembar observasi. Nah, itu nanti yang membuat guru praktik seperti itu, Ibu. Oh, enggak gini. Jadi nanti disepakati saja apa yang diobservasi. Misalnya, pertama penampilan. Nah, ini boleh dicatat ya nanti untuk lembar observasi. Penampilan, oke? Penguasaan materi, oke? Komunikasi. Komunikasi itu termasuk bahasa, intonasi, artikulasi, begitu, ya? Atau hal-hal lain yang Anda amati. Misalnya apa? Ekspresi, terserah. Observer itu paling tidak itu isinya ya. Penampilan secara umum, penguasaan materi, komunikasi. Paling tidak hal itu. Nah, detail-detailnya itu observer nanti silahkan mengobservasi. Kan yang mengamati setelah observer kan temannya juga mengamati, nanti bisa memberi masukan. Ya, jadi paling tidak observer itu mencatat tentang penampilannya kayak apa, penampilan fisiknya kayak apa, ya. Kemudian ekspresinya kayak apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Setelah itu komunikasinya bagaimana, ya. Komunikasi ada verbal, ada intonasi, artikulasi. Kemudian setelah itu penguasaan materinya seperti apa, itu bisa diberikan masukan oleh observer. Nah, nanti ada celah-celah yang belum dikomentari oleh observer bisa diberi masukan oleh peserta yang lain. Begitu ya, Mbak Lo ya. Ibu melanjutkan, itu nanti berarti masuk ke dalam penilaian praktik juga, Ibu? Masuk dalam penilaian. Jadi kan yang memberi umpan balik kan akan kita catat ya penilaian. Jadi tadi kan 15% tuh ininya apanya? Porsinya ya. Porsinya yang aktif, memberi umpan balik, observer dan sebagainya itu 15%. Nanti porsi untuk dinilainya. Sementara waktu praktek mengajarnya 40%, ya. RPP-nya 15%. Video ujian nanti 30%. Nanti dibuka lagi PowerPoint-nya. Ini sudah saya bagikan di room chat, nanti saya bagikan juga di grup, ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Sambil membagikan materi saya di grupnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah nggak ada? Mas Fadli sudah oke? Sudah, Bu. Mas Akbar mana kok hilang? Oh, di situ. Akbar sudah jelas tugasnya? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Yang lain sudah jelas ya? Baik. Kalau Jelas, sudah, Bu. kita akhiri pertemuan ini. Mohon jangan lupa memvalidasi daftar hadir dan mengisi daftar hadir di Elena. Ya. Kemudian minggu kedua kita off, tapi Anda punya tugas menyusun RPP dan media. Pertemuan ketiga masuk room, presentasi RPP-nya. Begitu teman-teman. Tapi pertemuan kedua tetap mengisi daftar hadir ya. Itu tugas mandiri ya berarti ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kita diskusikan pagi ini. Bisa pertanyaan selanjutnya lewat WA Group. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Sukses semua untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Saya akhiri ya. Saya tutup ya roomnya ya. Iya, Bu.